yang bertindak sebagai imam atau khotib pada Jumat kali ini, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Mustafa Halim, dan sebagai Bilal saudara Imam Bukhari. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimit tawwab, ghafiril dzamb wa qabilit tawb, syadidil iqab. Khalaqal insana li'ibadatihi waj'alad dunya dar kasbin wa amal wal akhirata dar jazain lil iqabi wa thawab. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala sawabighi fadlihi wa ihsanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna hadhil hayatad dunya daru mamar wa annal akhirata hiya darul qarar fa'malu salihah tafuzu bi sa'adatid dunya wal akhirah wahdharul ma'asi fa innaha mujibatun lil khizyi wan nadamah wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kita laksanakan semua perintah-perintahnya dan kita jauhi semua larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini betapapun panjang umurnya, dia adalah darumamar, seperti orang yang melintas, singkat, tanpa terasa. 50, 60, 70 tahun, 80, singkat. Itulah karenanya jangan sampai kita tertipu dengan kemegahan hidup dunia yang memang itu mempesonakan bagi kita. Semua orang tertarik dengan berbagai macam keindahan di dunia ini. Padahal itu sebenarnya adalah sangat singkat. Sedangkan yang kekal kelak di akhirat. Maka dari itu jangan sampai salah pilih. Mengutamakan hidup dunia tanpa punya celengan di akhirat, dia akan menyesal. Dia akan rugi. Kerugian di mana ketika kita mati tidak ada artinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita umat Islam dengan sesama kaum muslimin bagaikan tubuh yang satu. Apabila anggota tubuh kita sakit, walaupun mungkin hanya di ujung jari, tetapi seluruh tubuh ikut merasakan sakitnya. Begitu pula umat Islam di dunia ini.
kita semua mendengar dan melihat berita-berita bagaimana saudara kita di Palestina disiksa, dibunuh dengan kejam, padahal mereka orang-orang yang tidak bersalah, anak kecil, kaum wanita yang jumlahnya sampai hari ini belasan ribu, 40% perempuan dan anak-anak, saking kejamnya orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membaca Fatihah, mungkin kita tidak banyak yang menghayati. Kalaupun tahu artinya, maksudnya apa, kadang-kadang kita kurang menghayati. Langsung saja kepada kalimat yang akan selesai dari Fatihah. Ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Anbiya, mursalin, sholihin, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, wali-wali Allah. Berikutnya ghairil maghdub alaihim, bukan orang yang Engkau murkai. Siapa mereka? Yahudi. Kita tidak sadar, kita baca tiap sholat, tiap rakaat. Ghairil maghdub itu tafsirnya menurut Ibnu Abbas, dia adalah orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Nasrani. Jadi dua golongan ini Al-Quran dengan tegas dalam suratul Fatihah dikatakan orang yang mendapat murka Allah karena kejahatan mereka. Sejak kapan jahat? Sejak dahulu, di zaman nabi-nabi, sejak dulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman Nabi Musa, Bani Israel ini disiksa oleh Fir'aun. Oleh Fir'aun, anak kecil yang lahir kalau laki-laki penggal lehernya. Karena Fir'aun menurut ramalan tukang takwil mimpinya akan diruntuhkan kerajaannya oleh anak laki-laki dari Bani Israel. Tapi Allah berkehendak lain. Nabi Musa justru diselamatkan. Dia hidup di kerajaan Fir'aun sampai umur 18 tahun. Ternyata diberi wahyu untuk menyerang Fir'aun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu semua kita tahu dalam Al-Quran, ketika Fir'aun menggebu akan membunuh orang Bani Israel dengan Nabi Musa, lari ke laut, dikejar terus. Laut dibelah oleh tongkat Nabi Musa. Musa dengan Bani Israel selamat, Fir'aun dengan tentaranya tenggelam. Selamat Bani Israel. Nah, diselamatkan Nabi Musa, ternyata tidak tahu berterima kasih mereka itu. Bayangkan ketika Musa perintahkan kepada Bani Israel, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu alaikum, masuklah kamu ke Baitul Maqdis, ke Palestina yang telah ditentukan oleh Allah buat kamu. Apa jawaban orang Bani Israel? Wahai Musa, di situ ada orang-orang besar, kuat dan kejam. Saya tidak akan mau masuk ke dalamnya. Bahkan ketika diberitahu, masuklah dulu kamu, nanti di sana pasti kamu menang, tetap tidak mau. Mereka mengatakan, wahai Musa, masuklah kamu dengan saudaramu Harun, berperanglah di sana. Saya tak duduk di sini aja nanti. Kalau kamu menang saya masuk. Itu saking kurang ajarnya Bani Israel. Diselamatkan Musa dari Fir'aun, ternyata hanya disuruh masuk ke Baitul Maqdis, dijamin aman, tidak mau, malah Musa disuruh masuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bukan setelah mereka pindah ke Israel sekarang ini, sejak dulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih dalam kisah Al-Quran tentang orang Yahudi. Mereka kalau beribadah bukan hari Jumat, tetapi Sabtu. Maka ada hari Sabat.
istilahnya ya. Allah uji mereka. Hari Sabtu harus full beribadah. Nggak boleh mencari harta. Mata pencarian mereka adalah nangkap ikan. Mereka berpikir, kalau tidak boleh nangkap ikan, lalu bagaimana saya ini? Nah, dia mulai bikin akal. Seolah-olah Allah bisa dibujui. Hari Jumat mereka pasang perangkap ikan, pasang jaring. Hari Sabtu beribadah. Minggu baru diambil. Coba ini, Allah akan dikibulin, akan ditipu oleh mereka itu. Apa hukumannya oleh Allah ketika itu? Kunu qardatan khasiin. Jadilah engkau kera yang hina. Pagi-pagi mereka bangun tidur, semua kepalanya kepala kera dengan wajah kera. Kutukan Allah, hukuman kepada mereka karena menghela hukum. Mungkin Anda bertanya, lalu bagaimana berikutnya? Keturunan mereka sekarang di mana yang kepalanya kera itu? Ternyata Allah tidak menghendaki mereka punya keturunan. Mereka hidup hanya beberapa saat, tidak sampai berketurunan, mereka dimusnahkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu diantara kejelekan orang Yahudi. Banyak hal-hal lain dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kejelekan mereka itu. Nabi-nabinya dibunuh. Padahal yang paling banyak itu nabi dari Bani Israel. Dibunuhin nabinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, di zaman Nazi, zaman Hitler, mereka tetap kurang ajar. Dibantai oleh Hitler. Mereka dibunuhin oleh Hitler, disisain sedikit dibiarkan. Apa kata Hitler? Biarlah orang tahu nanti bagaimana sebenarnya watak mereka itu. Nah, sisa dari orang yang tidak dibunuh oleh Hitler ini akhirnya oleh Inggris ditaruh di Palestina sekarang ini. Tahun 40. Tahun 47 langsung mereka memerdekakan diri, menyatakan merdeka. Padahal yang nolong orang Islam di Palestina sana. 48 mereka sudah mulai kurang ajar. Datang ke toko-toko, orang perempuan sedang nunggu toko dengan anak kecil, diambil anak kecil, lebarkan ke api, dibakar itu, cepat ada rasa kasihan. Coba itu, jahatnya mereka Yahudi itu. Jadi memang watak mereka itu seperti itu modelnya. Tidak tahu berterima kasih, malah orang yang menolong dia justru dianiaya. Apalagi setelah itu mereka dapat dukungan dari negara besar seperti Amerika, Inggris. Nah, celakanya ya, Arab Saudi yang kaya, punya duit banyak, yang dia punya tentara, ternyata pro ke Amerika. Itu celakanya. Kalau mereka tidak demikian sejak dulu habis itu. Tetapi negara-negara kaya di Arab itu malah justru pro Amerika. Kenapa? Karena mereka bisa berbahagia dengan pro Amerika. Semua teknologi diberikan oleh Amerika. Mereka hidup mewah, senang. Saking senangnya mereka tidak pikir akhirat. Itu raja-raja di Arab Saudi sana. Dan ternyata menurut sejarah, memang raja yang berkuasa sekarang ini sejak dulu, sejak zaman raja siapa itu nama Faisal ya, itu memang aslinya turunan Yahudi dari Irak. Jadi penguasa di Arab Saudi itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun walaupun banyak saudara kita yang dibantai di Palestina, kita masih bersyukur. Saking banyaknya orang yang melawan Yahudi, orang Barat justru banyak masuk Islam. Di Perancis masuk Islam, di Inggris masuk Islam. Mereka demo besar-besaran tidak setuju dengan cara Israel. Jadi diganti oleh Allah. Yang mati jadi syahid, mereka pasti ke surga. Mereka yang kafir bersyahadat jadi umat Islam.
Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minimal di negara kita tidak cenderung meniru budaya Yahudi. Mudah-mudahan. Kita kadang-kadang memaki-maki Yahudi tapi budayanya kita lakukan. Minuman-minuman keras masih, dansa-dansi masih, sabu-sabu masih, itu semua kan cara-cara orang Yahudi. Perempuan-perempuan yang tidak amoral, itu cara Yahudi untuk menarik orang Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah masih memberikan perlindungan kepada kita dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa yudlil fala hadiyalah. Ma'asyiral muslimin ittaqullah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa lam yazal qailan alima wa irsyadhan bisani ta'zima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Waradallahumma an ashabi Rasulillah Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma azil Islam wal muslimin. Allahumma ansur al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum anzil sakinah ala qulubihim wa hid suhufahum. Allahumma lil kafarata wal musyrikin. Allahumma damiril yahud wa Israil wa shattid samlahum wa farriq jamahum. Allahumma ansur al muslimin wal mujahidin ala adaina adaidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar.